Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya mengaturkan beberapa hal kepada segenap hadirin, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata. Nanti apabila ada bahasa tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan, kurang pas, mohon dimaafkan. Karena dalam hal ini sebenarnya saya agak asing namanya sambutan-sambutan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat karunia-Nya hari ini kita dari Legum Veteran Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan PPM, juga tadinya sebetulnya dengan Minfed, tapi karena Minfed juga ada acara khusus sehingga Minfed menyelenggarakan sendiri hari ini juga yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kita kolaborasi ini adalah antara Legum Veteran dengan PPM, juga beberapa dari lembaga-lembaga lain yang saya ucapkan terima kasih yang telah banyak memberikan sumbangsihnya atas terlaksananya hari ini, yaitu dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 antara DPC FLSI, PC Priveri dan PC PPM, juga kepada segenap dari Korwil, karena baru kali ini juga kita Legum Veteran melaksanakan undang Korwil, yaitu dari Korwil Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Saya ucapkan selamat datang. Kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang telah bekerja keras dalam hal penyiapan segala sesuatunya, tentunya dengan segala ibu-ibunya yang saya melihat kadang-kadang saya memantau siang malam untuk bagaimana terlaksananya dengan keadaan yang sekarang ini. Kurang lebihnya saya selaku yang dituakan di Legum Veteran Kabupaten Banyumas mohon maaf apabila pelaksana ini di sana sini mungkin terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Itulah kelemahan kami di sini. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Banyumas atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim Banyumas atau yang mewakili, juga kepada Kepala Markas Daerah Legum Veteran Provinsi Jawa Tengah Bapak Kolonel Purnawan Jainal Sarjana Hukum, selamat datang di tempat kami dengan Ibu, juga dengan juga dari stafnya yaitu Bapak Sutopo juga dengan Ibu, juga dari PPM Jawa Tengah yang diwakili oleh Mbak Indah, selamat datang. Juga dari Ketua PPABRI Cabang Banyumas, Ketua PPAD Kabupaten Banyumas, Ketua PPAL Kabupaten Banyumas, Ketua PPAU Kabupaten Banyumas, Ketua PP Polri Kabupaten Banyumas, dan segenap hadirin yang saya muliakan. Saya bisa tidak sebut satu-satu, tapi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Saya sampaikan bahwa sesuai dengan temanya adalah halal bil halal Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Halal bil halal tentunya secara bahasa kita gampangannya kan maaf-maafan selama Idul Fitri. Ini masih dalam suasana Idul Fitri,
kami punya gagasan memang ingin silaturahmi atau halal bihalal antara veteran Kabupaten Banyumas beserta keluarganya termasuk pada PPM. Tapi kemudian berkembang jadi secara hampir Korwil Banyumas karena didahului oleh dari Jawa Tengah. Terima kasih. Pada hakikatnya memaafkan sebetulnya kita kalau kata orang-orang yang bijak dari ulama tidak harus Idul Fitri, tapi kapan saja ya bisa bermaaf-maafan. Karena pada hakikatnya maaf-maafan itulah hal yang sangat mulia, dan yang lebih mulia lagi yang memaafkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi maaf-memaafan di antara kita ini nanti bisa terlaksana. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya dari PPM, mungkin dari Kombet, dan ibu-ibu saling nanti ada kesempatan untuk bermaaf-maafan dengan salam-salaman. Kegiatan ini sebetulnya di alam sekarang maaf-maaf ini kadang-kadang masih ada, tapi saya lihat masih ada karena dengan adanya pengaruhnya arus digital yang begitu hebat, dengan adanya perkembangan situasi, kadang-kadang kita melihat kayaknya halal bihalal ini sudah tidak dianggap penting lagi. Tapi betapa pentingnya sebetulnya, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang sangat-sangat menjunjung tinggi tentang bagaimana kita silaturahmi atau katakanlah kita katakanlah saling memaafkan di antara keluarga dan pada teman-teman semuanya. Dulu saya ngalami mungkin zaman dalam masih setir ya, lampu teplok, belum ada listrik, kalau apa-apa di raya tuh ramai sekali saling kunjung mengunjung. Tapi dengan perkembangan situasi kemudian jadi kayak halal bihalal. Dengan adanya globalisasi, dengan adanya digital, kita lebih cenderung menggunakan WA. Mempeng-mempengnya ya video call. Nah ini tentu bagus karena menghematan dana. Tapi dari segi budaya bangsa Indonesia khususnya Jawa yang sangat menjunjung tinggi budaya itu kadang-kadang menjadi tipis rasa persaudaraan kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menggalakkan kembali budaya kita bangsa Jawa untuk saling kunjung mengunjung dengan silaturahmi. Kenapa? Kita ini bukan bangsa Barat ya, bangsa Barat kalau cerita ngomong beras ya rais, menir ya rais, sudah jadi bubur rais, nasi liwet ya rais, semua rais. Tapi wong Indonesia khususnya wong Jawa sing paling halus bekatul, di atas bekatul menir, di atas menir beras dimasak, yang lembut jadi bubur, yang di atasnya lagi bisa nasi liwet, di atas lagi bisa segala macam lah, nasi kuning, nasi apa, nasi namanya beda. Kalau Barat enggak, tetap aja rais. Inilah budaya bangsa kita, sehingga layak budaya kita memang banyak ditiru oleh bangsa-bangsa Barat. Saya melihat suatu WA betapa kita kadang-kadang terpukulnya. Saya belum pernah melihat ada 17 anak di Amerika orang pawe kain pakai kain kebaya. Iya, saya itu WA itu datang, saya kalau nggak salah jadi anggota veteran juga. Mungkin anaknya yang di Amerika. Orang Amerika pawe wanita pakai kebaya, pakai kain. Kita boro-boro udah nggak apa, malah tempat celana pendek banyak. Ini bangsa Barat melakukan itu, termasuk budaya-budaya kita yang lain. Dulu zaman masih dalam kita Pak Mantep Sudarsono sering kritik sama sindennya. Pak Mantep apa habis mayang di luar negeri mesti pulang dengan orangnya, dengan sindennya. Karena apa? Semua perangkatnya diborong oleh luar negeri, apakah di Spanyol, Amerika, apa di Jepang. Dulu Pak Mantep kalau pulang nggak lagi bawa perangkatan wayang karena di sana dibeli, senang. Dan ternyata di Spanyol di mana ada wayang, bahkan bayar kalau nonton wayang katanya teman saya.
Saya punya temen, isinya orang Cirebon. Kalau mau nonton wayang itu kayak nonton bioskop pakai tiket, mahal lagi bayarnya. Di sini nonton bebas. Jadi betapa budaya kita itu sangat dikagumi oleh luar negeri. Nah, termasuk kita di silaturahmi adalah budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai bagaimana orang muda sungkem kepada orang tua. Ini janda kita diajarkan mengenal saudara-saudara. Tapi di kita ini sekarang zaman sekarang sungguh, mohon maaf mungkin Pak Bupati yang mewakili, mungkin barangkali juga tahu, tapi mungkin juga tidak tahu. Sekarang budaya anak-anak kita banyak yang lupa. Untung ini ada adik-adik kita, anak-anak kita di PPM, mudah-mudahan sesuai dengan nyanyian akan begitu. Anak-anak kita untuk mengenal sesepuhnya hampir sudah tidak kenal. Coba kalau nanya, kamu kakekmu siapa namanya, nggak tahu. Kakeknya jangan ngerti, apalagi buyutnya nggak tahu. Jangankan buyutnya, kakeknya, tanya siapa bapak kamu, nggak tahu. Siapa ibunya kamu, nggak tahu. Mungkin saya ngomong ini ekstrim, Pak Iswan itu apa ekstrim ngomongnya. Mau tahu? Coba ke desa-desa. Anak-anak di desa yang ibunya baru pulang luar negeri bawa anak, anaknya siapa itu? Nggak tahu dia. Di luar negeri apa anak majikannya, apa supirnya nggak tahu. Pulang udah bawa anak. Dari Saudi Arabia pulang bawa anak. Siapa bapaknya nggak tahu bapaknya. Jadi ini suatu bukti nyata bahwa budaya kita pantas itu perlu dilestarikan, apalagi melalui jalur-jalur agama. Jadi kita jangan terlalu nebuk dada, wah kita sudah di zaman maju kok. Tapi ingat, karena apalagi sekarang banyak anak-anak kita kenapa seperti itu? Sekarang nyari istri aja cukup lewat digital kok. Ya, baca digital nggak tahu asal usulnya jadi istrinya. Habis itu kawinan, hamil, pergi, nggak tahu kemana lagi, dicari susah. Mungkin yang di kota nggak ketemu Pak. Saya hidup di desa, jadi saya tahu yang seperti itu. Kasihan. Nah, ini tadi kepada bapak-bapak, adik-adik kita, mari kita kembalikan lagi jalur silaturahmi kita pada kesempatan mungkin tahunan Idul Fitri. Tapi jangan itu saja, kali-kalilah berkunjunglah pada pamannya, berkunjunglah ke rumah neneknya, kakeknya, atau berkunjung tempat familinya, saudara-saudaranya, sehingga saling mengenal. Jangan sampai nanti saling karena tidak mengenal, anaknya adiknya pacaran, kawinan tahu tuh kamu karena nggak pernah saling ketemu. Nah ini kepada Bapak Ibu dengan jalur silaturahmi ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak saya dari PPM, sebagai generasi penerus, mari hal ini kita lestarikan. Kemudian kembali lagi kepada khususnya anggota PPM, saya teman menghimbau, kami dari LVRI itu dengan PPM adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. PPM adalah merupakan kesinambungan perjuangan kita di masa yang akan datang. Untuk anggota-anggota PPM, adik-adik kita, anak-anak sahabatnya, anak saya, karena saya melihat ini rata-rata juga angkatan anak saya, seperti Pak Bambang itu kelahiran 71, itu sama dengan anak saya. Jadi anak-anak PPM itu anak-anak saya. Kita sebagai legiun veteran, kepada bapak-bapak yang sepuh-sepuh, tolong wariskan sifat-sifat kejuangan bapak-bapak kepada putra-putrinya. Karena apa? Saya dulu waktu masih kecil, saya punya kakek, atau kalau saya dulu panggil eyang. Eyang saya pernah bicara dengan saya, Tis, kalau kamu sudah tua, ingat-ingat nih kata-kata apa yang. Jadi orang tua itu dibilang mudah, gampang ya gampang, tapi sulit ya sulit. Kamu kalau nanti jadi orang tua, pedomani hidup kamu. Satu katanya, kalau kamu sebagai orang tua, kalau kamu mampu, berilah kepada generasi penerusmu adalah umur. Kalau kamu tidak mampu memberi umur, berikan kepada
generasi penerusmu atau anak-anakmu, cucu-cucu, pitulmu. Dan kalau itu nggak mampu, berikan sembuh. Jadi kata-kata itu melekat di pikiran saya sampai sekarang. Padahal waktu itu saya masih kecil, tapi yang saya begitu. Artinya ubur adalah mungkin kalau kalangan orang masyarakat kadang-kadang diartikan yang agak negatif. Dianggapnya kalau mau ada pemilihan apa aja ada ubur. Bukan. Sebagai orang tua kalau mampu memisahkan anaknya, melepas anaknya, kalau mampu berikanlah mereka bantuan-bantuan selagi dia belum mampu. Itu namanya ubur. Pemberian bantuan pada kalau tidak mampu, karena nggak mungkin saya akan memberi saya aja hidupnya pensiunan kembang kempis kok mau ubur, nggak mampu. Pitutur artinya nasihat. Berikan nasihat kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai berbuat apapun, anak sekarang, jangan menyerah anak sekarang. Berikan budaya kita, tradisi kita, orang tua memberikan nasihat kepada generasi penerusnya. Kemudian sembur, kembali lagi. Kalau antara ubur, pitutur, tidak mampu, yang paling terakhir senjata kita adalah sembur, ialah doa. Doakan anak cucu kita agar tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan. Doakan agar generasi penerus kita jadi generasi lebih sukses daripada kita. Terlalu kita berpedoman, saya boleh menderita, anak cucu saya nggak boleh menderita. Itulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anggota veteran semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan kepada anggota PPM yang sudah pada berhasil, jangan tepuk dada. Ingat, ada kamu karena ada bapak kamu. Kau sukses karena ada veteran. Kenapa? Tanpa veteran-veteran yang pendahulu kita, zaman di depan kita, kau tidak ada apa-apanya. Kau tinggal menikmati, termasuk saya. Saya tinggal menikmati hati kau. Tapi perjuangan veteran-veteran pendahulu kita sudah korbankan jiwa raganya. Dan petunjuk pada kali sambutan saya terakhir adalah sebagai generasi tua, jangan pernah menyerah. Kita ini orang-orang tua adalah jadi generasi top, generasi top, TOP. Berbangga kita jadi generasi top. Tapi ada yang mengartikan generasi top pada generasi yang sudah boleh dibilang ialah tua, ompong, dan peot. Katanya nggak ada apa-apanya. Jangan berbilang begitu. Karena senjata kita paling akhir ada doa. Tanpa doa restu orang tua nggak ada apa-apa. Anda boleh berbangga sukses, Anda boleh berbangga banyak harta. Tanpa restu orang tuamu, yakin hidupmu tidak akan bahagia. Ada masalah. Itulah budaya kita. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi, dan kepada adik-adik kita, anak-anak saya dari PPM, apa sekelumit yang saya sampaikan ini kiranya bisa membekali kehidupan kita di masa depan. Mari kita jalin persatuan kita antara Legiun Veteran dengan para PPM, Legiun Veteran dengan PPAD, Legiun Veteran dengan PPAPRI, Legiun Veteran dengan PPAL, Legiun Veteran dengan Kabupaten Banyumas. Karena Legiun Veteran pada hakikatnya adalah pembinanya adalah dari Kabupaten Banyumas. Sehingga tentu saja kami mohon kepada Bapak Bupati yang mewakili, sampaikan kepada Pak Bupati salam hormat saya. Kepada Pak Bupati, tolong kalau ada waktu tengoklah kami gitu, sambil lihat ke kantor PPAPRI, kantor veteran kayak apa sih sesepuh kita. Ingat, ada kita karena ada pendahulu kita. Tanpa ada pendahulu kita tidak ada apa-apanya bagi kita. Itu kita adalah generasi yang beragama, generasi yang berbudaya. Jangan sampai melupakan hal-hal yang kelihatannya remeh tapi penting. Nasihat bagaikan lilin. Pada saat lampu tidak mati, lilin gak ada apa-apanya. Gak ada orang mikirkan lilin. Pada saat lampu mati baru orang cari lilin. Pada lampu lilin cuma sedikit, tapi begitu dinyalakan dalam rumah semuanya terang. Inilah pada
generasi bapak-bapak lagi veteran, sebagai generasi sesepuh, kayak kita jangan sampai putus memberikan nasihat kepada generasi-generasi penerus. Karena sifat manusia lupa, sifat manusia kadang-kadang kalau lagi ada tekabur, sifat manusia kadang-kadang ya segalanya lah gitu, udah kita macam-macam. Pada generasi muda saya mohon maaf, jangan salahkan orang tua, kami sudah berbuat terbaik untuk generasi muda. Terima kasih, kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan acara berikutnya, sambutan Bupati Kabupaten Banyumas yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Pangan, Sosial, Budaya, dan Agama, Kesbang Kabupaten Banyumas, Bapak R. Hermawan Esos, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapolresta Banyumas atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Dandim Rujino 1 Kabupaten Banyumas atau yang wakili, yang saya hormati Ketua DPC PRI, BC PVRI dan PPM dan semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Bupati tidak bisa hadir di sini. Dia menyampaikan salam hormat kepada semua yang hadir di sini. Baiklah, kami Hermawan, kami dari Bagus Bangkol Kabupaten Banyumas, wakili Bapak Bupati akan menyampaikan sambutan beliau pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Banyumas atau yang wakili, yang saya hormati Dandim 0701 Banyumas atau yang wakili, yang saya hormati Ketua PVRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PVRI Kabupaten Banyumas, Ketua Pancamarga Kabupaten Banyumas. Hadirin dan undangan yang saya hormati, puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mengawali sambutan pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai nusa bangsa. Semoga dharma bakti beliau senantiasa menjadi penerang di kehidupan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selaku pribadi dan mewakili masyarakat Banyumas, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengorbanan tumpah darah, keringat, dan air mata yang telah Bapak Ibu berikan kepada bangsa dan negara Indonesia, khususnya untuk masyarakat Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Bapak Ibu, orang-orang yang sangat ikut berjuang di medan perang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan ini. Bapak Ibu adalah bagian dari saksi sejarah yang menjadi penghubung kisah perjuangan saat itu dengan kami yang akan meneruskan perjuangan di masa sekarang dan akan datang. Momen hari ini menjadi pengingat bagi kami untuk tidak melupakan sejarah dan semakin memperkuat tekad untuk melanjutkan perjuangan demi kejayaan bangsa Indonesia. Memang perjuangan yang kami lakukan saat ini tidak lagi bertempur angkat senjata. Perjuangan kami di masa ini adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, seperti mengentaskan kemiskinan, memberantas narkoba, menurunkan angka stunting dan lainnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami berjuang melalui pendidikan, melalui kemajuan teknologi dan inovasi untuk memastikan bahwa cita-cita bangsa yang merdeka dan makmur sesuai dengan harapan para founding father dapat terwujud. Momen hari ini perlu kami sampaikan, kami berjuang ini, maka saya nyuwun doa dan restu dari Bapak Ibu semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Doakan kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam upaya mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan kami yang selalu mendoakan Bapak Ibu agar selalu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Amin, amin, ya robbal amin. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyumas, Tanda Dr. Ande Haji Sadewo Trilasiono MM. Kami sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Bupati, karena pada saat ini ada acara yang sama, sehingga suatu saat nanti Bapak Bupati berjanji akan hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Demikianlah kami sambutan kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kamandan LKRI Provinsi Jateng, Bapak Kolonel Purnawirawan Zainal, Sarjana Hukum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Merdeka! 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 Alhamdulillah, ini adalah salam kebangsaan kita. Dengan mengucapkan merdeka, kita harus ingat perjuangan masa lalu, perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia meneriakan merdeka atau mati. Dan kata-kata merdeka ini sampai sekarang masih tetap dikumandangkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya tetap bersama ada kata-kata merdeka. Saya harapkan kata-kata merdeka ini merupakan salam kebangsaan yang memang harus kita kumandangkan setiap saat. Yang saya hormati Bapak Bupati, dalam ini yang mewakili Bapak Kepes Langko, yang saya hormati. Bapak Suratno, ini adalah senior saya. Saya baru ketemu lagi dengan beliau di sini. Sudah beberapa puluh tahun tidak ketemu dengan senior saya ini. Kalau ketemu Pak Suratno, pasti banyak ceritanya. Ya, ini yang saya banggakan sama beliau. Yang saya hormati Bapak Dandim, dalam ini yang mewakili Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Ketua PD, yang saya hormati di sini Bapak Ketua PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri, FKPB Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Ketua PD PPRI Jateng, Ketua PD PPN Jateng yang mewakili. Para kami pecat dan 4 di Pengoro Sekorwil Banyumas. Para Ketua Macap FRI Sekorwil Banyumas, tamu undangan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tanpa merasa hormatnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak dan sekalian, kadang-kadang kita ini ada yang terlupakan. Ya, saya sangat sayang sekali kalau seorang anggota veteran melupakan istrinya. Viveri, menyebut Viveri itu kok kayaknya alergi. Padahal Viveri itu adalah istri veteran yang melahirkan anak namanya PPN. Ya, PPN. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang tidak melibatkan PPRI, organisasi FPRI, ya sangat disayangkan.
Maka itu saya mengharapkan bapak-bapak veteran yang ada di Mobil Banyumas ini, kalau setiap ada kegiatan, ya, ada kegiatan organisasi, pembinaan organisasi, marilah libatkan PPRI, PPN, karena ini adalah binaan dari anggota veteran itu. Ya, ini mungkin saya sekedar mengingatkan kepada bapak-bapak veteran yang ada di mobil ini. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 masih dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, acara halal bihalal menjadi sebuah tradisi, jadi tradisi halal bihalal. Memang halal bihalal itu memang kita bermaaf-maafan itu tidak harus menentukan pada saat hari raya saja, tapi setiap saat kita bermaaf-maafan. Tapi halal bihalal dilakukan setelah melaksanakan apa istilahnya puasa dan Idul Fitri. Ini tradisi. Jadi halal bihalal kapan dilaksanakan? Memang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Biasanya itu yang menjadi istilahnya tradisi di kita bangsa Indonesia. Yang halal bihalal adalah untuk kita saling bermaaf-maafan dan menyambung kembali hubungan yang mungkin terputus selama ini. Tradisi ini juga menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Para undangan yang berbahagia, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dengan adanya rasa kebersamaan seluruh anak bangsa yang ingin merdeka dan mengusir penjajah di muka bumi Indonesia ini. Maka dengan kebersamaan ini sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia bisa merdeka. Betapa pentingnya kebersamaan ini, dan itu pun berlaku sampai dengan saat sekarang. Kita jangan sampai terputus ya rasa kekeluargaan, kesekawanan. Kita tetap bersama dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Para hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya akhiri, nanti untuk para veteran, PPM, PPRI, dan yang terlibat nanti selesai kita acara halal bihalal akan dilanjutkan acara yaitu Rakorwil, pembinaan organisasi. Saya bersabar untuk tinggal sebentar setelah halal bihalal ini. Ini aja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!